termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana beliau nasihatkan dalam syairnya, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu wal manhalus safi fi anizai wal kufri. Jadilah kamu berakidah asy'ari, karena akidah asy'ari adalah akidah yang suci, yang bersih daripada penyimpangan agama dan kekafiran. Yang dikatakan, diibaratkan oleh para ulama termasuk oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ma baina farsin wa zamin labanan khalisan sa'iwan lisaribin. Akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyariyah, termasuk yang kita baca kitabnya Mujazul Kalam, sarah daripada Aqidatul Awam, adalah akidah ma baina farsin wa damin. Kalau kambing atau binatang yang bisa dimakan, kambing, sapi atau unta, kalau dia makan maka menjadi tiga. Yang pertama jadi darah, yang kedua jadi kotoran, yang ketiga jadi susu. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, adalah susunya daripada diibaratkan apa yang dimakan oleh binatang yang bisa dimakan, atau kambing, unta ataupun sapi, yaitu susunya. Susu itu lezat, enak dan menyehatkan bagi tubuh. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah al-asy'ariyah. Oleh sebab itu, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, wa ya'taqida fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tartibihim wa annahum udulun khiyarun umana'u. Kita wajib, kalau kita berakidah asy'ari, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, wajib mengakui keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah, dan keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sesuai dengan tartib mereka dalam memangku jabatan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu, di catatan kakinya dalam kitab Nasaih Diniyah ini, dalam cetakan Darul Kutub halaman 401 disebutkan, wa na afdalan nas ba'dan nabi Abu Bakrin thumma Umaru thumma Uthmanu thumma Aliun radhiyallahu anhum. Paling mulianya atau paling utamanya manusia setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Ini yang disampaikan oleh Qutbul Haddad. Mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udul, dapat dipercaya. Semuanya, tidak ada yang boleh kita duga dengan dugaan yang jelek. Oleh sebab itu dikatakan oleh Abu Zar'ah, qala Abu Zar'ah, idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah, jika kamu melihat seseorang memandang kurang, bersifat atau memberi sifat kurang kepada sahabat Nabi Muhammad, mengkritik sahabat Nabi Muhammad dengan sikap yang menunjukkan dia mengurangi rasa hormat kepada sahabat Nabi Muhammad, fa'lam annahu sindikun, ketahuilah dia adalah sindik. Sindik itu kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab bisa diartikan sesat, tapi sindik itu bisa juga diartikan ateis. Sindik itu juga bisa diartikan orang yang tidak percaya kepada agama. Kenapa dikatakan tidak percaya kepada agama? Karena mengkritisi sahabat Nabi Muhammad berarti mengkritisi syariat baginda Nabi Muhammad. Wa dzalika anna Rasul haq. Yang demikian ini karena Rasulullah itu hak, dan Rasulullah mengatakan tentang 10 sahabat yang terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali, orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad, tatkala ditanya tentang siapa yang paling mulia setelah Rasulullah, Sayyidina Ali menyebutkan seperti itu. Jadi Rasulullah menceritakan tentang sahabat, sabda Rasulullah itu adalah hak, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum qarni summal ladina yalawnahum, generasi yang terbaik adalah generasi yang ada pada masaku, kemudian setelah mereka. Rasulullah SAW juga menyampaikan, Allah fi ashabi,
aku ingatkan, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang sahabatku. La tattakhiduhum waradan ba'di, jangan jadikan mereka sasaran setelah aku wafat. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, barang siapa mencintai sahabat, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Waman abghadahum, dan barang siapa yang membenci para sahabat, fabibughdhi, maka dengan kebencianku, abghadahum, aku membenci mereka. Waman adahum faqad adhani, barang siapa menyakiti sahabat, sama seperti menyakiti aku. Waman adani faqad adallah, barang siapa yang menyakiti Allah, menyakiti aku, sama seperti menyakiti Allah. Waman adallah, dan barang siapa menyakiti Allah, yusiku ayyahudahu, barang siapa yang menyakiti Allah, sangat dikhawatirkan akan disiksa atau dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini adalah hak, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah hak. Demikian juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber daripada Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la tasubbu ashabi wa la tasubbu ashabi. Dua kali Rasulullah menyampaikan, jangan kau cerca, jangan kau maki sahabatku, jangan kau maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban, andai kata salah seorang di antara kalian berinfak emas seperti gunung Uhud besarnya, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, tidak bisa menandingi satu mud sedekah sahabat atau separuh mud daripada sedekah sahabat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, antum tufuna sabi'ina ummah, umat Nabi Muhammad itu sebanding dengan 70 umat selain umat Nabi Muhammad. Antum khairuha, kalian umatku adalah umat yang terbaik. Wa akramuha, dan kalian adalah paling mulia alallahi azza wa jalla. Tentu yang dimaksud adalah sahabat baginda Nabi Muhammad dan yang mengikuti mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, sabda baginda Nabi Muhammad itu adalah hak, anna rasulu hak, ialah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, innallaha ikhtara ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untukku sahabat-sahabatku atas manusia alam semesta yang ada di alam semesta ini. Siwan nabiyyin wal mursalin, selain para nabi dan selain para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah adalah manusia pilihan, Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik, sehingga sahabat Nabi Muhammad adalah sahabat yang terbaik. Begitu yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga disebutkan anna rasul hak, Rasulullah itu adalah hak, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hak. Wal Qur'anu hak, Al-Quran juga hak, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran tentu adalah hak. Hadis aja adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat atau hak, apalagi firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah yang bertalian dengan sahabat banyak sekali, di antaranya laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyunaka tahta syajarah, Al-Hajj ayat 18. Sungguh Allah telah ridha setelah rela kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu wahai Rasulullah di bawah pohon. Siapakah yang berbaiat? Tentu mereka adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam surat Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Para as-sabiquna al-awwalun, sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam dari sahabat muhajirin, demikian juga sahabat ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah rela kepada mereka, mereka rela kepada Allah dan Allah pun rela kepada mereka.
Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama Nabi Muhammad tentu adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, tegas menghadapi orang kafir, kasih sayang terhadap sesama orang yang beriman. Tentu yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti sahabat Nabi Muhammad baru digabungkan bersama sahabat Nabi Muhammad. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah sebagai panutan bagi umat yang lainnya. Tentu yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah sahabat Nabi Muhammad, walaupun juga tentunya orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad akan dimasukkan dalam kelompok sahabat baginda Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah menyampaikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian tentu sahabat Nabi Muhammad, dan akan diikut sertakan orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, sebagai saksi bagi para nabi, bahwasanya para nabi telah menyampaikan syariatnya kepada para umatnya, al-nas, dan Nabi Muhammad sebagai saksi atas kalian. Dan diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, wa salamun ala ibadihi, salam sejahtera untuk para hamba Allah. Siapakah yang mendapatkan salam dari Allah? Alladzina istafa, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah. Dan siapakah yang dipilih oleh Allah? Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan hum ashabu Muhammadin, mereka adalah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.